warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua, sehat walafiat? Sehat. Sebelum kita melaksanakan KBM atau belajar, tak lupa kita berdoa. Dipandu langsung oleh ketua kelas. Dipersilakan pimpin dong. Sebelum kita memulaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita KBM, Bapak menyampaikan presensi dulu. Silahkan nanti jawab hadir atau berdiri boleh, atau tunjuk tangan aja ya bagi yang hadir ya. Oke. Aditya Kiransyah, nggak ada ya? Anissa ada? Hadir, dia ke belakang. Agil ada? Oke. Elis ada? Oke. Ezi? Ezi ada. Fahmi di luar ya? Apa? Fahmi. Muhtasar? Ada? Kameramen. Piana ada? Piana ya? Teresa Putri? Teresa Putri ya. Septi, mana Septi? Oke, Septi. Sehat Septi? Kikem? Oke. Sumiati? Mana nih? Enggak keluar. Hera Anjani? Di luar. Baik. Saya rasa dulu presensi kita untuk pagi menjelang siang ini. Kita akan membahas tentang hikayat. Hikayat terdahulu kita sudah sampaikan, yaitu mengenai hikayat ini. Hikayat apa kemarin waktu pertemuan kemarin ya? Hikayat tentang Fani, silakan Fani. Cerita rakyat ya, atau karya sastra Melayu klasik atau karya sastra yang sudah lama. Itu hikayat ya. Kemudian dalam hikayat kemarin ya, kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tentang nilai. Kita ngomong tentang kemarin nilai kehidupan atau nilai yang terdapat dalam hikayat. Itu yang kemarin yang sudah kita pelajari ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, dilihat ya. Tujuan kita tentang hikayat ini, tujuan pelajaran adalah peserta didik mengevaluasi ya dan merefleksikan ya gagasan dan pesan dalam cerita rakyat berdasarkan analisis unsur intrinsik teks ya. Jadi nanti kita membahas unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsik ini unsur yang terdapat di dalam hikayat ya. Jadi ada kita bahas unsur intrinsik. Baik, sebelumnya ini tujuan kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita nanti agar kalian bisa merefleksikan ya gagasan atau pesan yang terdapat dalam cerita ya hikayat. Baik.
Ya. Nilai-nilai cerita dinamika ya atau unsur intrinsik adalah unsur yang membangun ya. Jadi dalam cerpen atau cerita pendek atau berupa dalam hikayat sama saja ya unsur intrinsik-nya. Yang pertama ada apa? Yang pertama ya ada tema. Kemudian yang kedua yang ketiga alur cerita. Yang keempat yang kelima gaya bahasa. Yang keenam sudut pandang. Kemudian yang ketujuh amanah. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tema ya. Ini tema ini adalah sebagai dasar ide dalam cerita. Ide yang ada dalam cerita atau dalam pikiran cerita seorang sebelum menulis cerita, itu ide itu dikatakan sebagai tema. Jadi ini adalah ide cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita, yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Artinya apa? Landasan cerita tersebut. Ini yang dikatakan temanya dalam cerita. Kalau dia ceritanya tentang hikayat, ya. Ini tema. Baik. Kemudian yang kedua ada pedokohan atau sering kita sebut tokoh. Tokoh ini adalah merupakan orang yang berperan dalam cerita. Orang ya. Atau dikatakan sebagai pelaku dalam cerita. Orang kalau dia dalam cerita kehidupan manusia, kalau dia berupa kehidupan binatang, tokoh binatang berarti tokoh yang lain ya. Jadi ini adalah orang yang berperan dalam cerita atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Karakter tokoh dalam cerita itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada tokoh protagonis. Protagonisnya apa nih? Baik. Protagonis loh. Iya baik. Tokoh baik ya. Tokoh yang baik atau dikatakan sebagai tokoh utama. Kemudian yang kedua ada antagonis. Tokoh jahat. Tokoh yang buruk. ya, yang sering bikin konflik ya. Bikin masalah. Konflik. Kemudian yang ketiga ini protagonisnya ada Bisa baik, bisa jahat. Karakter settingan. ya. Netral. Ya tim netral ya. Jadi ada tokoh ini sebagai dikatakan juga dia bisa sebagai tokoh sampingan ya, tambahan. Ya. Ada pemeran utama ya, ada pemeran figuran ada sebagai pemeran pengganti. Baik. Kita bahas ya. Unsur yang ketiga dalam unsur intrinsik yang ketiga dalam hikayat ada Alur. Alur. Silakan, apa itu alur? Ya. Alur adalah dalam pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Oke. Rangkaian peristiwa. Silakan Ezi, masih? Alur Ezi? Ezi? Alur? Alur? Jalan atau pola pengembangan atau iya, baik. Jadi jalan proses jalan itu namanya alur. Kalau ke sekolah itu ada alurnya. Kan ada alurnya. Mulainya apa? Mandi, bangun, mandi, kotor gigi, sarapan ya, itu alurnya ya. Ganti baju, ya, kemudian nanti kendaraan ya kan? Naik atas motor ya. Gas berjalan ya. Gas jalan dinas ayam. Ya kan? Itu namanya alur atau di alurnya, rentetannya. Ya, rentetan peristiwa. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah silakan. Sudut pandang. Ya, mana? Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Ya. Terdiri dari 1 orang pertama, 2 orang kedua, 3 orang ketiga. Ya, baik.
kiat ya, strategi. Strategi itu cara ya, kiat kita dalam mengolah cerita itu bagaimana. Bisa kita sebagai penulis cerita nih ya, kita sebagai orang pertama. Jadi kalau kita sebagai orang pertama, berarti kita di sini berperan sebagai pelaku utama ya, tokoh utama ya. Kalau kita sebagai penulis, sebagai pelakunya, juga orang kedua ini bisa menjadi ya, dia berada di luar dari cerita tersebut. Kemudian orang ketiga ini dia berada juga di luar, tapi dia benar-benar tahu kisah yang akan diceritakan. Misalnya tentang perasaannya, ya, sedihnya, perasaan bahagia, perasaan takut, marah itu dituliskan. Jadi sini sudut pandang. Jadi inilah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam hikayat ya. Ya. Yang terakhir ada Amanat. Amanat. Silakan ketua kelas. Apa amanatnya? Amanat pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Amanat pada umumnya bersifat tersirat. Ya. Jadi ada pesan pernah ya, pernah disampaikan pesan ya. Ya. Nah, ini amanat ini pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, penulis. Nah, pesan yang ingin disampaikan ini tidak tertulis ya, tapi tersirat. Orang membaca itu, oh penulis ini mau pesannya dengan saya ini supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah, ya. Atau oh dengan adanya tulisan ini pesan yang ingin disampaikan adalah saya harus disiplin, gitu ya. Ini adalah amanat yang ingin disampaikan oleh pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kastadin lah. Asal-usul Rawa Pening. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta di bagian tenggara. Di Semarang, terdapat sebuah danau yang bernama Rawa Pening. Danau yang kaya akan ikan ini memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Anak kecil itu sudah tidak memiliki keluarga hingga harus hidup sendirian. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut. Iya, hari itu seorang nenek sihir melihat dengan penuh kedengkian rumah anak kecil yang ramai dengan orang. Malam harinya, nenek sihir itu mengetuk pintu rumah anak kecil itu. Maaf nek, ada yang bisa saya bantu? Bocah, gara-gara kamu, sekarang tidak ada lagi yang datang berobat padaku. Maka, terimalah hukuman dariku. Si nenek sihir yang jahat itu mengarahkan tongkatnya ke arah anak kecil itu. Tiba-tiba saja, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. Nah, rasakan sekarang tubuhmu bau busuk. Orang-orang tidak akan mau lagi dekat denganmu. Keesokan hari, duduklah. Aku akan mengambilkan makanan dan minuman. Anak kecil itu makan dengan lahapnya. Selesai makan, tiba-tiba saja tubuh anak itu sembuh seperti sedia kala. Nah, lihatlah, luka dan bau busuk di tubuhmu semuanya sudah hilang. Nek, aku juga pernah bermimpi mendengar suara agar menemukan seorang nenek. Sepertinya neneklah yang dimaksud suara dalam mimpiku itu. Mimpi bisa melawanku, hanya seekor naga yang mampu membunuhku. Seekor naga, tunggulah di sini. Aku akan berubah menjadi naga. Hei bocah, jangan lari kamu. Seekor naga besar pun muncul dari dalam danau. Nenek sihir
sungguh ketakutan. Hei nenek sihir, sungguh sia-sia hidupmu. Hanya kamu gunakan untuk berbuat jahat. Sekarang terimalah hukumanmu. Nenek sihir itu pun mati disentuh naga penjelmaan anak kecil itu. Setelah si nenek sihir mati, naga pun kembali menyelam ke dalam air. Sementara itu, nenek tua yang menolong anak kecil itu selamat dari banjir yang menerjang desanya. Dia berhasil menaiki lesungnya dan sampai di pinggir danau. Desa yang telah berubah menjadi danau itu kemudian dikenal dengan nama Rawa Bening. Ya. Dari segi tema jelas kita ketemu kan. Dari cerita tadi akan kita ketemu apa tema dasar tadi tulisan. Dulu orang nulis hikayat ini dasarnya apa? Ya, ide dari mana sudah bisa terbayangkan ya. Kemudian penokohan ya. Penokohan sudah terbayangkan penokohannya tadi? Sudah. Ya, ada tokoh. Protagonis. Ya, kemudian ada antagonis. Ya. Kira-kira tadi sudah terbayang anak kecil tadi sebagai apa ya kan? Protagonis. Ya. Kemudian di dalam tokoh nanti, misalnya protagonis, misalnya siapa tadi nama anak kecil lo? Anak kecil. Seorang anak kecil, gitu ya? Seorang anak kecil. Nanti kita gambarkan juga tokohnya bagaimana. Maksudnya gini, kita gambarkan dia tokoh. Kita mengatakan dia adalah seorang yang apa? Yang bijaksana, misalnya, atau seorang yang sakti mandraguna. Bagaimana kesaktiannya? Misalnya apa? Satu, apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Iya, bisa menyembuhkan orang sakit. Dua, Menyebar naga. wah, bisa merubah jadi naga. Ya kan? Nah, di sana kita akan coba nanti tokohnya ya. Ini tidak tokoh, matematika dasar ceritanya. Nah, dari proses jalannya atau alur ceritanya juga udah bisa kita temukan tadi ya. Bagaimana awalnya? Yaitu seorang anak kecil tadi ya mengobati, terus dikutuk oleh nenek. dia apa? Disihir. Disihir. Itu kan disihir jadilah dia Kata-kata baru. kata-kata gitu ya. Gitu. Ini prosesnya. Setelah kata-kata dia kabur ya. Kabur ya. Pergi dia. Tinggal kabur. Kamu lagi di kampung. Kenapa orang pada benci sama dia. Jadi nampak nih. Kemudian latarnya ya. Dan nampaknya terbayang tadi. Gimana tempatnya? Suatu pedesaan terjadi siang dan malam ya kan? Ya. Ini akan nampak akan terwakili semua. Nah, gaya bahasanya bagaimana gaya bahasa yang disampaikan? Gaya bahasanya. Gaya bahasa itu apakah menggunakan bahasa dia dengan pada bahasa daerah di dalamnya? Kemudian apakah dia menggunakan bahasa sindiran? Apakah dia menggunakan perumpamaan? Ya, di sana tergambar nanti ya. Sudut pandang pengarang sudah bisa terbaca. Pengarang itu apakah sebagai dia tokoh utama, atau pengarang sebagai tokoh kedua, atau pengarang sebagai tokoh Ketiga. Ada mengamati semua. Jadi artinya pengarang kalau dia menulis sebagai tokoh utama, dia menggunakan kata apa? Di sini. Kalau dia sebagai kata utama, aku, sip, aku. Kalau dia sebagai kata kedua, Ya. mereka ya, kami, mungkin ya, kami ya. Kalau dia ketiga, mungkin dia kata mereka tadi ya. Ya ada apa namanya cara penulisannya akan kita jumpai di dalam kalau dia tertulis ya. Kemudian amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi berdasarkan rentetan atau alur cerita dari awal sampai akhir pasti kita akan jumpai pesan yang ingin disampaikan. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang ini tadi sudah kita tunjukkan contohnya, kemudian kita jelaskan tentang unsur intrinsik tentang hikayat ini. Ada pertanyaan dulu?
Silakan kalau ada mau tanya. Tidak apa-apa. Sekarang kita coba dulu kalian tulis, tapi jangan ini tagnya ya. Ini ada tag kisah yang tadi ya. Kalian tulis di sini. Pertanyaannya gini saja. Unsur intrinsiknya terdapat sini, kamu tulis saja ya. Intrinsik misalnya temanya apa? Tulis saja. Kemudian apa lagi? Tokohnya bagaimana? Karakter tokohnya ya. Ya sesuai unsur tadi. Boleh dibaca. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Biasa. Ini jahit ya, baik. LKS analisis nilai teks cerita rakyat. Unsur intrinsik satu tema yaitu rawa pening, dua tokoh atau penokohan, satu protagonis yaitu si anak kecil dan yang baik, dua antagonis yaitu nenek sihir, yang ketiga alur cerita yaitu alur maju, yang keempat latar di desa, yang kelima gaya bahasa menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang keenam sudut pandang orang ketiga, yang ketujuh amanat bahwa kita tidak boleh sombong akan harta yang kita punya, yang kedua nilai dalam teks cerita rakyat, satu kita tidak boleh iri terhadap pencapaian orang lain, dua lebih rendah hati dan tidak sombong, tiga tidak membeda-bedakan orang yang kaya maupun yang kurang mampu, empat saling tolong menolong. Nilai ayat atau unsur intrinsik. Kalau nilai sudah kita pelajari ya, kita masuk ke unsur intrinsik. Tema, ya, kembali ke tema. Tema tadi siapa yang masih ingat definisinya tadi? Yang masih ingat definisinya tadi? Tidak ada pondasinya. Ide dasar cerita. Ya, ide atau sebagai dasar cerita. Dari kisah yang tadi, apa dasar ceritanya? Nah, tapi saya lihat yang bikin itu judulnya rawa pening. Kalau judul kepala karangan, kepala karangan. Kalau tema dia adalah gagasan. Apa gagasan? Yang selain dari rawa pening, apa? Siapa yang tahu temanya? Temanya? Seorang anak kecil yang berubah menjadi naga. Ada lagi? Seorang anak kecil yang membantu orang. Ada lagi? Tema landasan ceritanya. Apa? Asal usul rawa pening. Ada lagi? Ya, temanya adalah asal. Ya, itu landasannya. Dia membuat cerita tersebut berdasarkan itu, ya. Nah, asal usul. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan? Baik, tidak pikir, tidak mau sombong, tidak tolong. Apa lagi? Lebih rendah hati. Rendah hati, ya. Yang boleh membedakan antara miskin dan kaya. Ya, tidak membedakan status sosial. Ya, status sosial namanya. Ada lagi? Kita kalian deh. Untuk selalu menghargai. Untuk saling menghargai, saling menghormati. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Itu amanat yang terdapat di dalam iklan. Ya, dasar-dasar
kesehatan. Kemudian kita beri kesempatan lagi ditambahkan kecerdasan oleh Allah ya. Itu marilah kita tutup. Sebelum ditutup pimpin langsung doanya oleh Tuan silakan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.